Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari mengenai mekanisme pembentukan gelombang laut, yaitu yang dibangkitkan oleh angin, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi gelombang laut. Gelombang laut pada pertemuan kali ini atau pada segmen kali ini akan diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama gaya pemulihnya, dan kemudian yang kedua adalah periodenya. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih atau restoring force adalah gaya yang berusaha untuk mengembalikan permukaan air yang terganggu, dalam hal ini adalah terbentuk gelombang, ke posisi semula atau kondisi di mana atau ketika laut masih dalam keadaan tenang. Sebelum kita mulai bahas mengenai diagram ini, bisa kita lihat bahwa di sini ada hal menarik. Gaya pemulih adalah gaya yang berusaha untuk mengembalikan permukaan air yang terganggu atau terbentuk gelombang. Perlu kalian catat, gelombang adalah salah satu bentuk intervensi atau gangguan pada permukaan antar dua lapisan atau perbatasan antar dua lapisan. Dalam hal ini, gelombang laut merupakan gangguan yang terjadi pada perbatasan antara lapisan udara dan lapisan laut. Konsep ini bisa dipakai atau bisa diaplikasikan di banyak hal. Misalkan ketika nanti kalian sudah belajar lebih jauh, laut itu terdiri dari lapisan-lapisan lagi berdasarkan densitasnya, salinitasnya, temperaturnya, dan itu akan membuat lapisan-lapisan baru. Dan ketika ada gangguan atau perubahan atau intervensi dari gaya eksternal atau dari luar ke perbatasan lapisan-lapisan tersebut, maka akan ada istilah gelombang internal atau internal waves. Begitu juga dengan udara, begitu juga dengan perbatasan lapisan-lapisan lainnya. Kemudian di diagram ini bisa kita lihat bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan ada angin yang menggesek permukaan laut, kemudian menciptakan gelombang. Namun hal yang perlu kita bahas kali ini adalah ada dua, yaitu gaya pemulih yang pertama restoring force atau gaya pemulih surface tension atau tegangan permukaan, dan restoring force atau gravity. Restoring force berupa gravity. Gaya pemulihnya adalah gravitasi. Bisa kita lihat bahwa capillary wave di sini atau gelombang kapiler itu restoring force-nya atau gaya pemulihnya adalah tegangan permukaan. Dan gravity waves ini adalah gelombang gravitasi yang gaya pemulihnya adalah jelas gravitasi. Pembatasnya adalah ini, di panjang gelombangnya. Capillary waves atau gelombang kapiler itu panjang gelombangnya kurang dari 1,74 cm. Sementara gravity wave itu atau gelombang gravitasi itu panjang gelombangnya sekitar 10 meter. Kurang lebih dari 10 meter. Sekitar segini. Untuk gelombang-gelombang kecil yang panjang gelombangnya kurang dari 1,74 cm, gaya pemulihnya adalah tegangan permukaan. Untuk gelombang dengan panjang gelombang lebih dari 5 cm, itu sudah masuk ke gelombang gravitasi. Di contoh ini adalah 10 meter. Kemudian gelombang antar ini, kedua, antar 1,74 dan 5 cm, gaya pemulihnya adalah tegangan permukaan dan gravitasi bersamaan. Gelombang yang gaya pemulihnya tegangan permukaan disebut gelombang kapiler, sementara gelombang yang gaya pemulihnya gravitasi disebut dengan gelombang gravitasi. Jadi ketika gelombang kapiler ini karena gelombangnya masih sangat kecil, gaya pemulihnya adalah tegangan permukaan, itu sudah sangat cukup. Sementara untuk gelombang yang sudah lebih besar, seperti ini, apalagi yang panjang gelombangnya sampai 10 meter seperti ini, gaya pemulihnya adalah gravitasi. Gelombang tersebut memerlukan gaya yang jauh lebih besar daripada sekedar tegangan permukaan. Jadi dia membutuhkan gravitasi untuk kembali ke asal. Karena dalam hal ini kesetimbangan merupakan hal yang sangat penting untuk dicapai dari sudut pandang gelombang ini. Jadi ketika dia mengalami gangguan, tentu dia akan merestorasi atau kembali ke keadaan semula. Oleh karena itu diperlukan sekali ada sebuah gaya pemulih. Dan gelombang yang gaya pemulihnya campuran antara tegangan permukaan dan gaya gravitasi disebut dengan gelombang campuran, yaitu antara 1,74 cm dan 5 cm.
Kemudian yang kedua adalah klasifikasi periode. Gelombang dapat diklasifikasikan berdasarkan periodenya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita berfokus pada gelombang angin. Sementara khusus pada bahasan kali ini kita akan membahas beberapa gelombang lainnya. Bisa kita lihat di sini ada diagram, ada chart. Dengan ini sumbu Y-nya adalah tinggi gelombang dalam sentimeter. Kemudian sumbu X-nya adalah periode dari gelombang itu dalam bentuk waktu, baik itu detik hingga jam dan hari. Bisa kita lihat di sini berdasarkan gaya pemulih seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, ada dua, yaitu surface tension atau tegangan permukaan dan gravity atau gravitasi. Ini hanya terbagi menjadi dua klasifikasi saja. Sementara untuk ini adalah gaya eksternalnya atau gaya pengganggunya. Itu ada cukup banyak. Yang pertama adalah angin. Ini berlaku sepanjang garis ini. Berarti sekitar periodenya sampai sekitar 100 detik. Gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Kemudian ada storm atau badai. Badai itu berlakunya di sekitar 10 sampai 1000 detik. Kemudian ada earthquake, volcanism, slumps atau di bahasa Indonesia adalah gempa bumi, gunung meletus, atau longsoran. Nah, ini bisa mengakibatkan tsunami. Sementara untuk periode yang jauh lebih besar ada moon and sun atau bulan dan matahari. Sebenarnya tidak hanya bulan dan matahari, tapi juga benda-benda langit lainnya. Tapi yang dua benda langit yang paling besar atau signifikan pengaruhnya terhadap pembentukan gelombang adalah bulan dan matahari, yaitu menciptakan gelombang pasang surut. Bisa kita lihat di sini gelombang kapiler, kemudian swell atau ini gelombang yang diakibatkan atau dibangkitkan oleh angin ini memiliki periode yang sangat kecil atau mungkin sekitar 20 detik di sini. Tapi puncaknya adalah di sekitar 10 detik atau kurang dari 10 detik, mungkin 8-9. Kemudian yang kedua terbesar dari segi gelombang adalah dari segi energi adalah gelombang pasang surut. Bisa kita lihat di sini ada dua puncak gelombang, yang pertama di 12 jam, kemudian ini 24 jam. Ini adalah gelombang diurnal, semi diurnal, ini adalah gelombang diurnal. 2 kali sehari dan ini 1 kali sehari. Kemudian ini tsunami, kita bisa lihat juga mempunyai energi yang mempunyai tinggi gelombang yang besar. Nah ini tapi tsunami ini kejadiannya sangat jarang bila dibandingkan dengan gelombang angin yang terbentuk secara kontinu harian dan pasang surut. Terlihat bahwa energi gelombang yang paling besar berasal dari gelombang gravitasi, bukan dari pasang surut atau tsunami. Mengapa demikian? Kalian coba cari sendiri. Sekian segmen kali ini.